Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang pentingnya manajemen dalam organisasi di sektor kesehatan. Hari ini merupakan kelanjutan dari materi-materi saya sebelumnya tentang organisasi. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton, silakan nanti menonton video saya tentang organisasi terlebih dahulu. Nah, untuk membahas tentang hal ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan kerangka penyajian. Yang pertama adalah mengapa manajemen penting dipelajari oleh tenaga kesehatan. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan manajemen dan apa saja fungsi-fungsinya. Yang ketiga, bagaimana peranan manajemen secara sistemik di dalam pencapaian tujuan organisasi pelayanan kesehatan. Dan yang keempat adalah apa saja pendekatan-pendekatan manajemen yang digunakan di dalam kehidupan atau kelangsungan suatu organisasi. Mari kita mulai dari yang pertama, mengapa manajemen penting untuk dipelajari oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk memahami hal ini atau menjawab pertanyaan ini, saya akan menyampaikan sebuah skema untuk menjelaskan posisi manajemen dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Nah, ada satu teori yang terkenal, teori mengenai determinan derajat kesehatan. Derajat kesehatan itu sendiri adalah suatu kondisi dinamis yang bergerak dari waktu ke waktu, misalnya dari sehat, kemudian seseorang menjadi berisiko kemudian mengalami gejala klinis, kemudian menderita sakit, dan jika sakit ini bisa ditangani secara baik, akan kembali sehat seperti sedia kala, dan jika tidak bisa, mungkin akan kembali sehat tapi dengan kecacatan, atau mengalami kondisi yang lebih buruk, yakni kematian. Sesuatu kondisi yang dinamis ini, menurut Hendrik L. Bloom, dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah genetik atau faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah faktor perilaku. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Semua faktor ini berkontribusi terhadap derajat kesehatan seorang individu. Apakah dia menjadi sehat, seterusnya, atau mungkin sakit dan mengalami kematian. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengintervensi atau memperbaiki genetik, memperbaiki pelayanan kesehatan, memperbaiki perilaku, atau memperbaiki lingkungan. Kalau 4 faktor ini diperbaiki, maka harapan besarnya adalah derajat kesehatan itu akan semakin membaik. Tetapi jika intervensi dari pemerintah atau dari siapapun yang bergerak di sektor kesehatan tidak maksimal, maka besar kemungkinan derajat kesehatan akan menurun. Upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki 4 faktor ini sehingga derajat kesehatan itu menjadi semakin baik? Nah, menurut Level and Clark, ada beberapa tingkatan pencegahan yang bisa dilakukan sehingga derajat kesehatan menjadi semakin baik melalui 4 faktor ini. Yang pertama adalah upaya promosi kesehatan. Upaya promosi ini ditujukan bagi orang sehat, sehingga orang sehat itu tetap memelihara kesehatannya, memelihara perilakunya, dan dia bisa berada dalam kondisi yang terhindar dari berbagai faktor risiko. Yang kedua adalah upaya perlindungan khusus atau yang disebut sebagai specific protection. Jika seseorang tidak berada dalam suatu kondisi yang aman, maka dia perlu dilindungi. Misalnya, seorang pekerja di daerah yang berbahaya perlu menggunakan alat pelindung diri. Atau seseorang yang akan melakukan bepergian di saat sekarang, misalnya di zaman pandemi COVID-19, perlu divaksin. Jadi ini ada perlindungan khusus, upaya perlindungan khusus. Upaya ketiga, menurut Level and Clark, adalah diagnosis dini. Kita perlu secara cepat mengetahui kondisi seseorang. Apakah orang ini sudah terinfeksi atau tidak. Perlu ada tindakan diagnosis dini melalui pemeriksaan, pemeriksaan berkala atau melalui screening, penapisan. Harapannya dengan mengetahui secara lebih dini, tindakan terapi atau pengobatan dapat segera dilakukan dan bisa mencegah seseorang mengalami kecacatan ataupun kematian. Nah, jika seseorang tidak
tidak bisa keluar dari satu situasi dan pada akhirnya dia terpapar oleh berbagai patogen, ya, baik virus, bakteri maupun faktor risiko yang lain, dan sudah mengalami kesakitan atau menderita penyakit, maka upaya yang dilakukan adalah upaya pengobatan yang tepat atau pengobatan yang segera. Tentu ini berkaitan dengan layanan kesehatan medis atau kuratif. Ya. Upaya berikutnya, jika seseorang diobati dan pada akhirnya tidak bisa menghindari munculnya kecacatan, ya tentu ada upaya untuk membatasi kecacatan itu supaya tidak meluas. Ya. Jadi ada disability limitation di sana. Nah, jika kecacatan ini tidak bisa dicegah dan harus ada, maka perlu ada upaya rehabilitasi. Dan kalau terjadi kematian, maka tindakan berikutnya adalah perawatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan supaya kematian itu tidak membawa bencana bagi yang lain. Maka ada upaya-upaya paliasi, ya, atau tindakan-tindakan yang sifatnya paliatif. Seluruh upaya ini di dalam organisasi kesehatan kita kenal sebagai program dan kegiatan. Program-program kegiatan ini perlu dikelola secara baik sehingga pada akhirnya membawa suatu manfaat kesehatan bagi individu, bagi komunitas, ya, atau bagi penduduk secara keseluruhan. Nah, upaya mengelola itulah diperlukan ilmu manajemen, ya. Maka kita mengenal yang disebut sebagai manajemen program kesehatan. Tanpa manajemen program kesehatan, bisa jadi upaya-upaya promosi, perlindungan khusus, diagnosis dini, pengobatan, pembatasan kecacatan, maupun rehabilitasi tidak akan berjalan secara maksimal. Begitu teman-teman, kira-kira dasar pikir dan posisi manajemen dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan. Nah, mengapa ilmu manajemen diperlukan di sektor kesehatan? Ada beberapa alasan, ya. Yang pertama, setiap organisasi pelayanan kesehatan itu memproduksi layanan kesehatan atau yang kita kenal sebagai health service atau healthcare. Layanan kesehatan ini mengkonsumsi berbagai sumber daya, apakah uang, anggaran, orang, waktu, ya, SOP, kebijakan, aturan, dan sebagainya. Layanan ini berupaya untuk menyelesaikan masalah di populasi atau di masyarakat. Nah, penyelesaian masalah itu sedapat mungkin ada efisiensi dan efektivitas di sana. Apa maksud dari efisiensi dan efektivitas? Saya akan jelaskan pada pertanyaan berikutnya. Tapi alasan pertama mengapa ilmu manajemen diperlukan sektor kesehatan, ya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. Alasan kedua, adanya reformasi di sektor kesehatan. Ya. Kita tahu di zaman dulu puskesmas itu dikembangkan sejak Orde Lama, ya, di zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian terus berkembang di zaman Orde Baru, di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian ada lagi zaman atau Orde Reformasi, ya. Ada perubahan luar biasa di tahun 1998 yang mengubah berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Puskesmas semakin banyak didirikan di kecamatan-kecamatan, ya. Dinas kesehatan juga berubah, ya. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, ada banyak urusan-urusan kesehatan yang diserahkan untuk dikelola secara langsung di daerah, ya. Demikian pula rumah sakit. Jadi struktur kita berubah sekarang, ya. Dinas kesehatan membawahi puskesmas untuk urusan promosi dan preventif, ya. Membawahi juga rumah sakit, terutama kebijakan-kebijakan di layanan kuratif dan rehabilitatif. Sebaliknya, puskesmas menjalankan dua fungsi sekaligus, baik upaya preventif dan promotif maupun juga kuratif dan rehabilitatif. Sistem rujukan kita bangun dan sebagainya. Nah, hal-hal ini membutuhkan ilmu manajemen. Membutuhkan pengaturan karena melibatkan banyak orang dan melibatkan begitu banyak anggaran. Jadi kondisi reformasi inilah yang melatar belakangi mengapa ilmu manajemen itu diperlukan. Alasan ketiga, adanya konflik kepentingan, ya, di era reformasi. Ya. Jadi di zaman dulu memang konsentrasi kita lebih kepada pengobatan, ya, kuratif dan rehabilitatif.
makin ke sini paradigma sakit yang dulu telah berubah menjadi paradigma sehat. Sehingga fungsi-fungsi puskesmas ya lebih mengutamakan promosi dan preventif. Nah, pertanyaan besar sekarang, siapakah yang layak memimpin puskesmas? Di sini terjadi perang dingin ya, antar berbagai tenaga kesehatan. Kita tahu tenaga kesehatan yang dulunya menggunakan paradigma sakit, didesain untuk melaksanakan pengobatan, bukan didesain untuk mengelola suatu organisasi. Nah, muncullah kecemburuan-kecemburuan karena ada tenaga-tenaga tertentu yang sebenarnya ditempatkan untuk melakukan pelayanan langsung, kemudian ditunjuk oleh pemerintahan yang ada di daerah untuk memimpin. Jadi secara kurikulum atau latar belakang pendidikan, sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola. Tapi pada akhirnya ditunjuk. Nah, yang terjadi, manajer tadi atau pemimpin tadi mengelola organisasi melalui pengalamannya sendiri. Tidak punya bekal ilmu sebelumnya. Nah, di zaman sekarang, dengan begitu kompleksnya organisasi pelayanan kesehatan yang penuh dengan berbagai program dan kegiatan, ya kita perlu manajer-manajer di level organisasi yang memahami ilmu manajemen. Kebutuhan pengembangan profesi kesehatan. Ilmu-ilmu manajemen perlu diajarkan kepada tenaga-tenaga kesehatan, sehingga pada saatnya nanti kalau berada di lapangan, diberi amanah sebagai seorang manajer, dapat mengelola institusi atau organisasi pelayanan kesehatan itu dengan lebih baik atau dengan paripurna. Nah, kurang lebih 3 alasan ini teman-teman, kenapa ilmu manajemen diperlukan di sektor kesehatan dan mengapa seorang tenaga kesehatan yang ada di dalam satu organisasi perlu mempelajari tentang manajemen. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan manajemen dan apa saja fungsi-fungsinya? Nah, saya akan memaparkan definisi secara klasik dan modernnya tentang manajemen. Secara klasik, manajemen ini ya, dari asal kata ya, dari bahasa Latinnya managie ya. Nah, kata ini merupakan gabungan dari 2 kata manus dan agere ya. Manus artinya tangan, agere artinya melakukan atau melaksanakan. Jadi kalau diterjemahkan secara langsung ya, managie ini sama dengan melakukan dengan tangan. Ini dari sisi etimologis atau asal kata. Nah, bagaimana dengan definisi yang lebih modern? Ya? Manajemen itu adalah ilmu dan seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, di sini manajemen itu bisa dipelajari sebagai ilmu, ada teorinya, dan juga dia seni. Seni ini berkaitan dengan bagaimana melakukan eksekusi di lapangan, atau bagaimana melaksanakannya, atau bagaimana mempraktekannya. Tentu dalam mempraktekkan itu, yang diharapkan adalah adanya efisiensi, adanya efektivitas, dan adanya satu proses yang rasional, yang bisa dipahami, ada hubungan sebab akibatnya, bisa diterima dengan akal sehat. Nah, ini 3 kata kunci untuk memahami manajemen dalam pengertian yang lebih modern. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita bicara manajemen, ya cukup ingat 4 hal ini. Yang pertama adalah manajemen itu ilmu terapan. Ya. Nanti seperti apa ilmu terapan saya akan jelaskan kemudian. Yang kedua, manajemen itu selalu berkaitan dengan organisasi. Yang ketiga, keberhasilan suatu organisasi akan tercermin dari kemahiran manajerial dan keterampilan teknis operasional seorang manajer. Dan yang keempat, manajemen itu selalu berbicara how to solve the problem, atau bagaimana mengatasi atau menyelesaikan masalah. Mari kita lihat satu persatu, apa maksud dari manajemen adalah ilmu terapan. Manajemen adalah ilmu terapan. Ya, karena memang manajemen tidak pernah dapat diterapkan dalam organisasi yang imajiner, ya, atau organisasi hayalan. Harus dalam satu organisasi yang real, yang nyata. Gitu ya. Yang kedua, ya, sebagai konsekuensi karena manajemen ini diterapkan di dalam organisasi yang real, bukan imajiner, maka seorang manajer itu
perlu memahami cabang ilmu lain. Ada komunikasi, ada psikologi, ada antropologi, ada ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh anggota organisasi. Harus mengetahui cara komunikasi yang baik itu seperti apa. Psikologi untuk memahami kepribadian, ya, kejiwaan dari seluruh anggotanya. Antropologi memahami bagaimana perilaku manusia sebagai individu yang berbudaya. Ekonomi dan sosiologi ini diperlukan untuk kita memahami situasi di mana organisasi itu hidup atau organisasi itu bekerja. Ya. Harus memahami konteksnya. Apakah masyarakat ini memiliki pendapatan yang bagus atau justru miskin misalnya. Juga secara sosiologi, budaya-budaya yang ada dalam organisasi. Seorang manajer perlu memahami cabang-cabang ilmu ini untuk melengkapi dirinya di dalam memimpin suatu organisasi yang real. Nah, dinamika manajemen sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajer menggerakkan staf. Karena di dalamnya ada banyak orang-orang yang bekerja, maka manajerlah yang bertanggung jawab menggerakkan seluruh stafnya, sehingga manajemen itu secara seni betul-betul dipraktikkan pada level yang maksimum atau level yang terbaik. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, apa makna manajemen selalu berkaitan dengan organisasi? Kita tahu bahwa dalam organisasi itu ada banyak orang-orang. Orang-orang ini datang dengan berbagai macam motivasi. Ada motivasi individu ingin memperkaya diri, ada motivasi yang lain ingin menunjukkan kemampuan, ada motivasi yang aneh-aneh juga. Di samping itu ada juga motivasi mencapai tujuan organisasi yang merupakan kesepakatan kelompok. Apakah dalam 1 tahun harus dicapai seperti ini, dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, atau 20 tahun. Nah, untuk menyelaraskan berbagai motivasi tadi, perlu adanya kerjasama yang baik. Jangan sampai ada tenaga yang bekerja sendiri-sendiri dan tidak mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, karena itu, manajemen diperlukan. Jadi, di mana ada organisasi yang terdiri dari orang-orang, dan organisasi ini memiliki tujuan, tentu di sana ada manajemen. Manajemen untuk bisa mengelola orang-orang tadi. Sehingga orang-orang tersebut saling berinteraksi dan terjalin suatu kerjasama. Yang berikut, orang-orang ini juga memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Keterampilan ini harus dikelola sedemikian rupa, supaya menjadi suatu tim yang solid. Nah, di sana butuh manajemen. Oleh karena itu, manajemen selalu berkaitan dengan organisasi. Nah, kemahiran seorang pemimpin atau manajer ditentukan bukan saja dia mengatur sumber daya tadi, karena sumber daya dalam organisasi itu bukan hanya uang, tapi ada orang di sana. Nah, menggerakkan orang-orang ini, sumber daya manusia ini yang paling urgent atau yang paling signifikan. Karena dengan manusialah berbagai sumber daya yang lain itu dapat dikelola. Apalagi dalam dunia manajemen, sumber daya manusia itu dipandang sebagai sumber daya yang utama. Tanpa dia atau tanpa manusia, maka sumber-sumber daya yang lain itu hanyalah benda mati yang tidak dapat bergerak dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Yang berikut, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana hierarki. Untuk menjelaskan bagaimana manajemen itu selalu berkaitan dengan organisasi. Seorang individu, jika dia bekerja sendiri, tentu mungkin tidak membutuhkan orang lain. Tapi akan tiba suatu masa, di dalam perjalanan kehidupan seseorang, dia akan bergabung. Atau minimal berhidup berkelompok dengan orang lain. Jadi manusia ini bertambah menjadi 2, 3, dan seterusnya. Ketika kelompok ini terbentuk, di sana muncul isu hubungan antar manusia. Atau yang sering kita sebut sebagai HAM. Hubungan antar manusia ini perlu dikelola. Semakin kompleks karena begitu banyaknya orang yang terlibat, di sana muncul isu pengambilan keputusan. Apakah demokratis atau otoriter dan sebagainya. Harapannya memang pengambilan keputusan itu bisa dieksekusi secara baik, demokratis, mempertimbangkan usulan-usulan dari bawah. Setelah pengambilan keputusan, dalam konteks yang lebih besar lagi ada kepemimpinan. Bagaimana mempengaruhi supaya orang-orang yang ada di dalam organisasi bekerja bersama untuk mencapai visi bersama, visi organisasi. Nah, kepemimpinan ini ada dalam konteks yang lebih luas yang kita sebut sebagai manajemen di awal.
Dan kalau dilihat lebih makro lagi, semua itu ada dalam administrasi ya. Hierarkinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi manajemen ini akan selalu berkaitan dengan organisasi. Apa hubungan keberhasilan organisasi dengan kemampuan manajerial dan keterampilan teknis seorang manajer? Teman-teman sekalian, di dalam satu organisasi tentu ada manajer tingkat tinggi yang kita sebut sebagai bos-bos ya, atau CEO, atau di lingkungan pemerintah kita sebut sebagai kepala dinas kalau tingkat kabupaten, atau ada bupati, kalau tingkat provinsi ada gubernur, ada kepala dinas juga. Kalau di tingkat negara mungkin ada presiden sebagai kepala negara atau perdana menteri, dan juga ada menteri-menteri. Itu manajer tingkat tinggi. Nah, selain manajer tingkat tinggi, ada juga manajer tingkat bawah, adalah orang-orang yang melaksanakan secara langsung berbagai program dan kegiatan. Ada juga di tengah-tengah ya, yang kita kenal kepala seksi, kepala bidang, ya mungkin direktur, dirjen, ya dan sebagainya. Nah, di dalam setiap organisasi teman-teman sekalian ada beberapa kemampuan, ya, kemampuan atau keterampilan konseptual, kemampuan visioner, ya, menyusun visi misi, memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, dan bagaimana organisasi merespon perubahan dalam mencapai tujuan. Ada kemampuan lain, kemampuan hubungan antar manusia, bagaimana menjalin relasi orang per orang, menjadi tim yang solid. Nah, ada juga kemampuan teknis operasional. Ini berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Mau melaksanakan layanan tertentu, ya dibutuhkan kemampuan-kemampuan teknis ini. Nah, teman-teman sekalian, suatu organisasi yang baik memang perlu ada konfigurasi atau bentuk yang relatif sempurna. Jadi orang-orang yang menduduki posisi manajer tingkat tinggi ini harus memiliki keterampilan konseptual yang lebih banyak. Sementara manajer tingkat bawah harus memiliki kemampuan teknis yang lebih banyak karena dia bekerja memproduksi langsung barang atau jasa atau layanan tertentu. Nah, sementara manajer yang di tingkat menengah harus memiliki kemampuan yang seimbang lah. Ada sebagian konseptual, ada juga sebagian kemampuan teknis, ya. Tetapi yang paling penting bagi manajer tingkat menengah adalah bagaimana hubungan antar manusia. Karena di tingkat menengah ini kan ada banyak satuan-satuan organisasi yang perlu koordinasi, ya, perlu kerjasama, ya, perlu ada sinkronisasi dan sebagainya. Memang dalam praktiknya teman-teman sekalian, ada saja di daerah-daerah itu ya, ada organisasi yang mungkin dipimpin oleh manajer yang tidak punya keterampilan konseptual atau kemampuan konseptual ini. Jadi ada puskesmas yang mungkin pemimpinnya itu tidak punya kemampuan konseptual. Dia lebih banyak kemampuan teknis, akhirnya tidak bisa mengelola secara baik. Nah, ini salahnya siapa? Ya, salah yang mengangkat atau yang menunjuk. Mungkin orang-orang yang memiliki kemampuan konseptual tadi ditempatkan lagi di bagian-bagian teknis yang langsung memproduksi barang dan jasa. Ya, idealnya seperti tadi yang saya bilang ya, makin ke atas, ya, jabatan makin ke atas, seharusnya lebih banyak memiliki kemampuan konseptual ya dibandingkan dengan kemampuan teknis. Bahwa nanti di lapangan ada penyimpangan-penyimpangan, ya itulah bagian dari dinamika organisasi, ya dinamika otonomi daerah yang penuh dengan intrik politik dan segala macam ya. Nah, kita jangan mengikut praktek-praktek yang menyimpang itu ya. Kita melihat hal-hal yang baik. Suatu saat nanti kalau berada di organisasi kesehatan, ya kalau dipercaya menjadi pemimpin yang akan mengangkat orang-orang di organisasi kesehatan, ya angkatlah orang-orang yang memiliki kemampuan konseptual yang baik untuk menduduki manajer di tingkat atas. Di tingkat bawahnya yang kemampuan teknis. Setiap orang tentu akan berkembang ya. Yang memiliki kemampuan teknis mungkin perlahan-lahan akan memperkaya dirinya, upgrade dirinya sehingga memiliki kemampuan hubungan antar manusia yang baik, dan perlahan-lahan mungkin mempelajari lagi kemampuan konseptual ini. Nah, suatu saat kalau ada kesempatan diberi amanah untuk menjabat, ya sudah pas kedudukannya. Jabatannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, itu harapan kita, kondisi ideal yang terjadi. Yang berikut, apa makna manajemen is how to solve the problem? Manajemen bagaimana mengatasi masalah. Kita tahu masalah itu adalah kesenjangan antara dasolen dan dasein. Apa dasolen? Dasolen itu apa yang seharusnya. Dasein itu apa yang menjadi kenyataan. Dan
kita di sektor kesehatan itu punya dua masalah besar, yakni masalah kesehatan itu sendiri yang ada di masyarakat dan masalah program atau masalah sistem. Kalau digambarkan seperti ini ya. Di populasi atau di masyarakat ada masalah kesehatan masyarakat. Misalnya kita menjumpai gizi buruk, ada masalah tuberkulosis, ada masalah HIV AIDS, ada masalah malaria, ada masalah-masalah yang lain. Itu masalah masyarakat, masalah kesehatan masyarakat. Di sisi sistem ada juga masalah program atau masalah sistem kesehatan. Misalnya tenaga kita kurang, anggaran kita kurang, kebijakan kita belum dirumuskan, ya, SOP kita tidak miliki, cakupan program kita rendah, motivasi kerja rendah. Itu adalah masalah-masalah di dalam sistem kesehatan. Nah, manajemen berperannya di mana? Berperan secara langsung mengatasi masalah di sistem kesehatan. Dan secara tidak langsung, jika sistem kesehatannya baik, maka derajat kesehatannya juga akan lebih baik. Jadi manajemen berperan secara tidak langsung memperbaiki masalah kesehatan masyarakat, secara langsung memperbaiki masalah di sistem kesehatan itu sendiri. Oke teman-teman sekalian, lalu bagaimana dengan fungsi-fungsi manajemen? Ya, fungsi ini sudah klasik, sudah sering kita baca dan juga kita dengar. Ya, kalau kita mengacu kepada pendapat George Terry sebagai bapak manajemen modern, ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau yang kita sebut sebagai planning. Fungsi ini pada akhirnya menghasilkan dokumen perencanaan. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Setelah dokumen perencanaannya selesai, apa yang harus dilakukan, program kegiatan, maka harus ada orang yang melaksanakan itu dan tugas-tugasnya seperti apa. Nah, ini adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi yang ketiga setelah organisasinya selesai adalah fungsi pelaksanaan. Tinggal dilaksanakan. Nah, pemimpin tinggal berkomunikasi, ya, melakukan supervisi, ya, mendorong tenaga kerja yang di bawahnya untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi kontrol atau evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan itu dilakukan. Apakah memenuhi target, mencapai tujuan atau tidak. Nah, inilah 4 fungsi dasar dari manajemen. Yang ketiga, bagaimana peranan manajemen secara sistemik dalam pencapaian tujuan organisasi pelayanan kesehatan. Di bagian ini saya akan menjelaskan secara lebih detail mengenai efektivitas dan efisiensi. Kita tahu di Indonesia, kita punya beberapa organisasi penyedia pelayanan kesehatan. Ya. Saya mungkin tidak terlalu menyinggung soal swasta, tapi kita soroti organisasi pemerintah. Ada puskesmas, ada rumah sakit, ada dinas kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten, dan ada juga Kementerian Kesehatan. Sebagai sebuah sistem, baik puskesmas, rumah sakit maupun dinas kesehatan itu memiliki input, proses, dan output. Inputnya itu bisa finansial berupa uang, bisa juga non-finansial berupa tenaga kerja, kebijakan, ya, sarana, dan semuanya. Proses di dalamnya ada perencanaan, ada pengorganisasian, ya, ada pelaksanaan, ada evaluasinya. Dan produk akhir dari puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan adalah program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk melayani masyarakat. Melayani dalam arti memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Ya. Kalau di sini terjadi perubahan, ya, kita anggap bahwa sistem kesehatan ini telah berkinerja baik. Ini. Atau programnya sudah baik. Tapi kalau derajat kesehatannya tidak mengalami perubahan apa-apa, maka sistem kesehatan yang kita jalankan ini belum memberikan suatu kinerja yang baik. Nah, lalu di manakah isu efektivitas? Efektivitas itu bicara perubahan di masyarakat. Jadi program dan kegiatan apapun yang disediakan puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, kalau tidak bisa mengubah sesuatu di sisi masyarakat, berarti program dan kegiatan itu tidak efektif atau tidak ada efek apa-apa. Ya. Nah, efektivitas ini ditentukan oleh apa? Ya, ditentukan oleh jenis kegiatannya. Apakah kegiatan-kegiatan yang dirumuskan oleh puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat langsung atau tidak langsung? Kalau lebih banyak rapatnya, maka ya tidak bisa langsung ke masyarakat sehingga tidak langsung mengubah indikator. Sebaliknya kalau kegiatan itu dilakukan langsung kepada masyarakat, mungkin akan langsung mengubah indikator. Ya.
Nah, pelajaran pentingnya apa? Dinas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, perbanyaklah kegiatan-kegiatan langsung. Yang berikut mata anggaran. Kalau kita lebih banyak belanja untuk investasi modal misalnya, terkecuali kalau daerah-daerah baru ya, daerah-daerah yang sudah lama, kalau lebih banyak investasi untuk bangun gedung dan seterusnya, kurang biaya operasional, nah ini juga sulit untuk membuat suatu perubahan di masyarakat. Jadi program dan kegiatan itu akan dinilai tidak efektif juga. Demikian pula soal jenjang kegiatan. Kalau kita lebih banyak berkegiatan di kementerian, di dinas kesehatan, kurangnya kegiatan di tingkat masyarakat, posyandu, dan sebagainya, maka itu juga sulit mengubah keadaan di masyarakat. Sehingga program dan kegiatan itu dinilai tidak efektif. Jadi bicara efektivitas itu bicara perubahan di sisi masyarakat. Kalau ada program kegiatan yang tidak mampu membuat perubahan, maka program dan kegiatan itu dianggap sebagai program kegiatan yang tidak efektif. Nah, bagaimana dengan efisiensi? Efisiensi itu kalau kita bicara dari sisi institusinya. Apakah institusi, misalnya puskesmas, rumah sakit, atau dinas kesehatan ini telah mampu mengubah input-input yang ada menjadi output ini pada kondisi yang menguntungkan atau kondisi yang hemat, tidak boros gitu. Jadi kalau bicara efisiensi, bicara di sistem. Kalau bicara efektivitas, bicara perubahan di masyarakat. Ada kalanya program dan kegiatan itu efektif, betul-betul mengubah sesuatu di masyarakat, tetapi mahal. Ya. Atau sebaliknya, ada program kegiatan yang murah atau hemat sekali, mengkonsumsi sedikit sumber daya, sekaligus juga bisa mengubah sesuatu di masyarakat. Nah, inilah kondisi yang kita sebut sebagai kondisi efisien dan efektif. Menggunakan sumber daya seminimal mungkin, tetap sekaligus mengubah sesuatu di masyarakat. Nah, mungkin saja ada praktek-praktek, mungkin kita terlalu boros, sudah boros, tidak efektif lagi. Ya, menggunakan sumber daya yang banyak, tidak memberi perubahan apa-apa. Berarti kita ini secara tidak langsung ini merugikan, ya, merugikan keuangan negara ini kalau bicara institusi pemerintah. Jadi teman-teman semua, mohon dipahami, kalau bicara efektivitas itu bicara perubahan di masyarakat, perubahan yang terjadi akibat program dan kegiatan. Kalau bicara efisiensi itu bicara proses, ya, proses yang ada di dalam organisasi, sejauh mana kita menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Nah, tentu kita tidak hanya bicara efektivitas dan efisiensi, perlu ada sustainability atau keberlanjutan. Karena program kesehatan itu akan selalu dibutuhkan selama masih ada masyarakatnya. Kalau sudah tidak ada masyarakat lagi, ya berhentilah kerja puskesmas, rumah sakit maupun juga dinas kesehatan, gitu ya. Nah, kita lanjut kepada pertanyaan keempat. Apa saja pendekatan-pendekatan manajemen yang digunakan dalam kehidupan atau kelangsungan suatu organisasi? Ya. Ada beberapa pendekatan manajemen. Ya. Yang pertama, pendekatan manajemen by objektif atau pendekatan partisipatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Peter Drucker. Peter Drucker sebagai salah satu ahli manajemen. Ya. Apa maksud dari pendekatan? Jadi manajemen itu dipelajari atau dipraktekkan dalam konteks pencapaian tujuan. Jadi dalam kehidupan organisasi itu selalu ditekankan tujuannya itu seperti apa. Ya. Dikomunikasikan kepada staf-staf yang ada di bawah, ya, bahwa tujuan kita itu seperti ini. Jadi kita semua yang ada dalam organisasi ini dikendalikan oleh pencapaian tujuan tadi. Ya. Semua harus terlibat di dalam upaya mencapai tujuan tadi. Pendekatan kedua adalah pendekatan ya, bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Jadi mempelajari dan menerapkan manajemen itu dalam konteks meningkatkan kualitas kerjasama. Kenapa ini dipakai? Ya, karena ada asumsi dasar bahwa SDM itu adalah sumber daya utama. Ya. SDM atau manusia-manusia dalam organisasi itu punya karakteristik yang berbeda-beda, nah perlu diharmoniskan. Ya. Semua upaya kerjasama antar berbagai orang ini dalam konteks mencapai suatu harmonisasi yang baik. Ya. Yang ketiga, pendekatan manajemen ditinjau dari segi perilaku manusia. Jadi manajemen itu dipelajari dan dipraktekkan dalam konteks interaksi pimpinan dan bawahan. Tujuannya apa? Menciptakan suatu proses pengambilan keputusan yang mendukung keberhasilan organisasi.
Dan pendekatan yang terakhir, yang keempat adalah pendekatan manajemen sebagai suatu proses. Nah, kalau ini, manajemen itu dipahami dalam suatu siklus. Jadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, diakhiri dengan evaluasi, kembali lagi ke proses perencanaan di awal. Jadi penekanannya lebih kepada siklusnya. Ini soal pendekatan saja. Pada dasarnya, manajemen itu adalah tentang pengelolaan dengan berbagai fungsi. Memang ada yang lebih menekankan soal tujuan, ada yang lebih menekankan soal kerjasama, ya, ada yang lebih menekankan pada pengambilan keputusan, dan ada juga yang lebih menekankan pada proses tadi. Nah, inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan hari ini, mulai dari mengapa manajemen itu penting dipelajari oleh tenaga kesehatan. Di dalamnya ada berbagai alasan kenapa manajemen itu diperlukan. Ya. Kita juga sudah mempelajari tentang apa itu manajemen dan apa fungsinya. Kemudian bagaimana melihat hubungan sistemik antara manajemen dan organisasi. Dan yang terakhir adalah pendekatan-pendekatan ini. Ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon untuk di-share jika dirasa bermanfaat. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.